Ada kakak beradik yang tinggal di sebuah apartemen di Jepang. Mereka membuka sebuah klinik gigi bagi siapapun yang ingin berkunjung ke sana. Dan ternyata banyak pelanggan yang datang. Namun, ada satu pelanggan yang berpura-pura ingin tambal gigi hingga dia malah menganu kakak beradik tersebut. Film dengan judul Bishimai ni Kurudei yang dirilis pada tahun 1986 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi sebelum lanjut, aku mau kasih info dulu kalau film ini itu adalah film Jepang yang banyak begituannya. Jadi kalian udah bisa membayangkan lah ya bagaimana isi dari film ini. Dan karena terlalu banyak buka-bukaannya, jadi banyak adegan yang aku potong atau hanya klip gambar saja. Dan aku sarankan kalian lebih baik tonton film fullnya saja. Dan kalau nonton, kalau bisa nontonnya pas malam aja. Di awal film, ada seorang wanita bernama Reiko sedang mengendarai mobilnya untuk kembali ke apartemen. Di tengah kesibukan orang-orang Jepang bekerja, Reiko membuka klinik gigi di apartemennya sendiri. Reiko dibantu oleh saudari perempuannya yang bernama Kyoko. Kala itu, dia habis memeriksa seorang pasien wanita. Sentuhan Reiko ini memang berbeda. Dia lembut dan bahkan tidak terasa sakit jika dia yang menangani. Berbeda dengan dokter gigi yang lain. Bahkan harganya pun juga lebih murah dibanding klinik gigi yang lainnya. Setelah pasien wanita itu pergi, lalu datanglah seorang pria bernama Taki untuk memeriksakan giginya. Disambut oleh Kyoko untuk masuk dan berbaring di kursi perawatan. Sementara Reiko itu sendiri sedang menerima telepon dari seniornya. Katanya dia akan datang ke sana untuk menjemput Reiko buat jalan-jalan dan makan malam bersama. Setelah itu, Reiko mendatangi Taki dan mulai memeriksakan kondisi giginya. Setelah diminta untuk berkumur-kumur, Taki langsung menyerang Reiko saat dia lengah. Taki meminta mereka untuk menutup semua jendela dan pintu. Entah apa tujuannya. Setelah itu, Taki meminta mereka untuk masuk ke dalam kamar dan melepaskan semuanya. Gara-gara Kyoko menolak dan mencoba kabur dari sana, pada akhirnya Taki bertindak lebih jauh dan memaksa Kyoko. Namun, Reiko yang maju dan meminta Taki untuk membawanya saja. Lebih baik kalian tonton aja film fullnya ya. Lalu, bagaimana Taki tahu tentang keberadaan mereka? Jadi dulu, Taki pernah melihat Reiko pergi ke rumah temannya yang kebetulan satu apartemen dengannya. Taki melihat Reiko dari sela-sela pintu. Dan dari situlah, Taki mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Reiko. Gara-gara Taki memperlakukan Kyoko secara kasar, dia mengalami luka di lengannya. Setelah Reiko mengobati lengan Kyoko, dia meminta izin pada Taki untuk pergi keluar sebentar karena dia sudah ada janji dengan seseorang. Namun, tentu saja Taki tidak mengizinkannya. Lalu tak lama, ada telepon dari seniornya Reiko yang ingin menjemputnya. Seniornya yang bernama Tuan Masaki menelpon Reiko kalau dia akan naik ke apartemennya jika dia tidak turun dalam 5 menit. Tapi Reiko tetap tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya, Tuan Masaki naik dan menjemput Reiko ke sana. Reiko mencoba langsung mengajaknya untuk pergi, namun Tuan Masaki ingin melihat peralatan medis yang dimiliki oleh Reiko. Apalagi dia ini adalah guru Reiko saat dia masih duduk di bangku kuliah. Pada akhirnya, malam itu Reiko pergi bersama dengan Tuan Masaki untuk makan malam. Meski dia terus kepikiran dengan Kyoko. Takut terjadi hal-hal yang buruk padanya. Tuan Masaki selain pernah menjadi guru Reiko, ternyata juga ikut mendanai peralatan medis yang dimilikinya saat ini. Bahkan Tuan Masaki akan senang jika Reiko meminta lagi bantuan dana padanya. Tapi ada syaratnya. Ya begitulah. Setiap beberapa menit sekali Reiko selalu melihat jam tangannya seraya dia terus kepikiran pada Kyoko. Namun Tuan Masaki menyadari akan hal itu dan membuatnya tersinggung. Sementara di apartemen, Kyoko menyiapkan Taki teh hangat untuk bersantai. Sepertinya mereka baik-baik saja. Lalu tak lama, teleponnya berdering dan itu adalah Reiko. Dia akan pulang dalam beberapa menit lagi. Tapi sayangnya, dia tidak bisa pulang cepat karena Tuan Masaki ingin lebih lama bersama dengannya. Bahkan minta begituan. Pada akhirnya, Reiko mau gak mau ya menuruti apa perkataan Tuan Masaki. Sama halnya dengan Taki, dia melakukan hal yang sama pada Kyoko malam itu. Setelah selesai, Reiko pulang dan buru-buru mencari Kyoko. Dia melihat Kyoko dalam keadaan syok berat.
Dan hal itu diperparah ketika Taki juga menggas Reiko di depan matanya. 2 hari sudah Taki bersama mereka. Mereka makan pagi dan melihat berita kriminal di televisi. Ada sebuah koperasi simpan pinjam dan uangnya dibawa kabur oleh karyawannya sendiri. Dan ternyata pelakunya adalah Taki. Jumlahnya cukup banyak. Di sini mulai ketahuan ternyata Taki adalah buronan polisi. Lalu tak lama ada seorang pasien datang. Awalnya ditolak, namun dia memaksa karena udah gak tahan dengan giginya. Di sela-sela itu, Reiko meminta bantuan pada pasiennya untuk menelpon polisi. Namun, gerak-gerik Reiko diketahui oleh Taki dan dia menyuruh mereka untuk kabur bersama-sama. Di jalanan banyak polisi yang berkeliaran. Awalnya Taki meminta mereka untuk memulangkannya ke rumah. Namun di sana juga sudah ada polisi. Jadi mau tidak mau mereka kembali ke apartemen Reiko dan bermalam lagi di sana. Reiko diminta untuk membeli makanan, sementara Taki dan Kyoko naik ke apartemen duluan. Kala itu ada polisi yang datang atas laporan telepon dari pasien Reiko. Tapi di sini Kyoko takut, jadi dia berbohong kalau semuanya baik-baik saja. Dia juga mengatakan kalau Taki ini adalah suaminya. Sayangnya Taki justru malah kesal hingga lagi-lagi dia gituin Kyoko. Sementara Reiko masih berbelanja di supermarket. Reiko kembali dan melihat Kyoko tak berdaya. Kali ini Reiko benar-benar kesal. Mereka sepertinya harus bertindak untuk melakukan sesuatu pada Taki. Jika tidak, mereka akan terus ditindas. Mereka membuat sebuah rencana kecil, mengajak Taki untuk pergi dari sana bersama-sama. Ketika ada kesempatan, Reiko menjebaknya dan menabraknya dengan mobil hingga kakinya Taki menjadi lumpuh. Kini permainan berganti. Kali ini Reiko dan Kyoko yang menguasai jalannya pertandingan. Taki dirawat di apartemen mereka dengan keadaan lumpuh. Namun, dia dijadikan bahan enak-enak oleh mereka berdua. Ya, itulah tadi alur cerita film Bishimai Niku Dorai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.